sekarang mestinya murid Bapak diajarin bertanggung jawab, karena dia nanti akan jadi orang tua seperti bapaknya. Ada bapaknya yang susah bertanggung jawab terhadap kasih makan anaknya karena nggak punya pengetahuan. Jadi 72 anak kalau bapak nggak punya lahan, saya kasih satu malai. Ini isinya kurang lebih 300 biji. 300 biji kalau satu polybag ditanam 3 artinya punya 100 pot. Bapak pakai anggaran operasional bisa beli polybag. Ya enggak, artinya saya tahu, tornya saya tahu, cara mengeluarkan duitnya. Iya kan? Kalau tidak, Bapak kumpulkan orang tua murid, kasih tahu akan ada tugas sekolah menanam di rumah. Nanamnya di rumah, Pak. Oh iya. Itu anak muridnya. Gurunya punya kewajiban nanam di sekolah sejumlah guru. Kan pasti Bapak nggak sendiri. Nah, kalau Bapak menyuruh anak dan keluarganya menanam, Bapak sebagai panutan juga menanam di sekolah. Nanti, iya kan? Artinya ini tidak membebani dari anggaran maupun apapun. Nah, 100 pot atau 100 lubang setiap anak di sekitar sekolah, hasilnya 3 bulan yang akan datang adalah setengah kilo kali 100, 50 kilo. Itu paling jelek. 50 kilo tadi kalau satu keluarga itu cuma menghabiskan paling banyak 10 kilo kan satu bulan. Artinya anak tadi belajar bertanggung jawab, orang tuanya jadi sadar, jadi tahu pengetahuan baru, di mana Bapak mengkomunikasikannya. Kalau Bapak rasa nggak sanggup, ada nomor telepon tadi, bikin janji sama saya, panggil saya datang, nggak usah ngongkosin. Ya, pasca panen saya jawab, di depan saya ada Bapak Kepala Pusat Koperasi Tahu Tempe Jawa Tengah, kebetulan tinggal di Salatiga. Yang akan jawab pertanyaannya Bapak, Pak Tris. Silakan Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu nggak tahu. Terima kasih Pak Ketua. Jadi yang pertama tentunya kami mengapresiasi Pak Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani di ujung-ujung. Di Karangundang. Oh di Karangundang. Oh di Karangundang. Karangundang itu luar ini Mbak. Karangundang maksudnya. Susuan ya, susuan. Karangundang. Apa Semarang? Ya. Ini dengan ini cuma satu kelurahan. Ini Cangkang, ke sana Kediri, atasan sendiri. Bapak seminggu lagi sanggup datang ke kopi untuk ngambil pupuk dan benih yang tadi saya janjikan. Kopi di mana? Nanggulan. Itu Kalau ambilnya itu sanggup Pak, tapi namanya ini Nanamnya Bapak kepada anak sekolah supaya untuk belajar juga. Ya. ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Untuk yang mau aja. Ya. Gini, tapi yang jelas Pak Kepala ya, Pak Ketua ya, Pak Kepala Sekolah. Saya mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan tadi. Pertama, bagi kepala sekolah, yang kedua kelompok tani. Ini barangkali tadi kan penanaman 5 hektar untuk sementara ya. Terus sementara kan 5 hektar di di Mendok Kidul. Mendok Kidul. Tadi kan penanaman 5 hektar. Yang itu mohon izin Pak Kepala Sekolah untuk benih dan pupuknya gratis dari SSF, dari Pak Boy semua. Nah, termasuk kemandirian besok yang itu. Nah, ini kebetulan kalau Bapak ini selaku ketua kelompok tani juga, itu sebagian untuk dana desa buat itu mensejahterakan. Dan kalau tadi Pak Kepala tadi mendikau, penjualannya gimana? Penjualan hanya datangnya kirim kopi aja, tentang bulan. Nah, di kopi saya. Kebetulan saya sebagai ketua Kopti Kota Salatiga sekaligus ketua Kopti Jawa Tengah. Kopti Jawa Tengah juga saya. Yang ini nanti Kopti masing kabupaten kota kan kita juga kerjasamakan. Nah, apalagi lah daerah Karangundang kan tidak jauh dari Salatiga. Mau silakan. Yang jelas per kilo ambil dengan satu gagang. Per kilo ini basah. Nah, itu sama gagangnya. Ini 5.000 per kilo. Nah, ini
segini nih. Jadi nggak saya nggak seperti kayak enggak, tapi saya gini kelas gini ya. Ini 5.000 per kilonya ya. Kalau bapak itu kering seperti saya sampaikan 11 kekeringannya kemudian 11 itu 8.000. apa? 8.000. 8.000 ya. Nah, jadi yang jelas ini penjual tidak suka menjual. Justru kami itu kekurangan banyak. Kekurangan banyak. Gitu. Tapi Kekurangan banyak. Harganya itu fluktuatif atau tidak, Pak? Terkadang kan nggak ada fluktuatif. Kita kontrak. Oh gitu. Tapi kelompok tani harus menanam minimal 5 hektar. Kalau kelompok tani menanam 1-2 hektar itu main-main bukan kelompok tani. Ya Pak Reza. Iya. Ya. Ya. Yang ini, barang ini Pak, untuk semua jenis umpamanya urin, mau urin kambing, kelinci, bahkan urin yang paling mujarab itu sebenarnya urinnya ibu-ibu yang hamil sebelum 5 bulan. Itu benar. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sebelum 5 bulan, jadi sampai 4 bulan itu dikumpulkan, wah itu luar biasa. Kemudian kira-kira kalau kira-kira satu jerigen itu kira-kira 20 liter urin ya, kira-kira 4 tutup. Nah, kalau untuk fermentasi pupuk kandang, baik itu kotoran kelinci, kambing, sapi, manusia pun nggak masalah. Bahkan di China, di Korea Utara itu kalau tonggone WC di jalur itu neng-nengan. Di sana itu kotoran manusia, feses manusia itu berharga sekali. Ya, ini Pak, jadi kira-kira air 10 liter dikasih kira-kira 3 tutup. 3 tutup ini diaduk, disiram-siramkan, kemudian ditutup, dibikin rata, terus ditutup sama terpal atau plastik. Seminggu berikutnya ditarik sana, diulak-alik. Cukup diberi sekali aja, diulak-alik. Sudah, nanti kira-kira 1 bulan, wah itu sudah jadi barang mahal itu Pak. Seperti itu. Mahal ya Pak? Iya. Jadi ini bisa untuk urin, bisa untuk kotoran ekor serintil itu bisa. Ini kok. Untuk mempermudah saya itu tanda kasih apresiasi dan sorghum ini mudah-mudahan ditanam di sekolah sebagai bagian dari pengetahuan baru bahwa sorghum selama 80 hari akan memberikan nilai. Jadi saya akan berikan untuk 1 hektar tanam secara cuma-cuma. Mudah-mudahan ada orang baik yang nanti menyewakan tanah 1 hektar. Ada 2 orang baik di depan. Kita todong aja untuk menyewakan tanah untuk 120 sekian anak 3 bulan yang akan datang membawa beras sorghum ke rumah. Bukan hanya dia dan ya. Oh iya. Sorghum.